Maknanya, di saat dakwah tersebar dan kelompok-kelompok dakwah menyeru kepada apa yang ada pada mereka dari kebatilan dan dari kebaikan, maka kullu man yada'i waslan lilaila, semua orang menyangka dirinya berdakwah kepada ahli sunnah. Aku mengajak kepada dakwah salafiyah. Namun hakikatnya as-salafiyah dan as-sunnah yang dia menganggap dirinya di atas dakwah tersebut ternyata jauh. Maka kelompok al-hajuriyun menganggap dirinya di atas sunnah. Maka mereka mencela semua ulama dan kelompok ahli sunnah, semuanya hizbi, hizbi, hizbi. Faidan mayabqa as-sunnah ila al-hajuri. Fakullu man yadda'i waslan li Laila wa Laila la tukiru lahum bidaka. Wa hunaka al-khawarij yang mengajak katanya kepada sunnah, tegakkan daulah Islamiyah dan mengkafirkan pemerintah yang ada dan membunuh, membuat bom bunuh diri. Maka mereka meyakini bahwa mereka berdakwah kepada sunnah, sunnah jihad. Namun jihadnya dia dan dakwahnya mereka tidak sesuai dengan manhaj ahli sunnah as-salafiyah yang dibawa oleh Nabi dan para sahabatnya. Kullu man yada'i waslan li Laila wa Laila la tukiru lahum bidaka. Maka semua kelompok sesat, semua the wrong path, mereka yang salah jalannya dalam beragama, menganggap dirinya di atas manhaj yang hak, di atas ahli sunnah wal jamaah. Ini makna dari syair, wala tajidu ashaba da'watin illa wahum yada'una annahum ala siratil mustaqim. Maka semua kelompok yang mengajak kepada dakwah, dan dakwah maknanya menyeru, baik menyeru kepada kebaikan, baik menyeru kepada keburukan, maka semuanya mereka akan gede roso, akan baper, akan menganggap dirinya di atas siratil mustaqim dari menurut pandangan mereka. Maka misalnya seperti Allah sebutkan, fadalikum fir'aun alladzi yaqul ana rabbukumul a'la. Maka saya mencontohkan dengan yang paling dahsyat dari kerusakan dan dari kebatilan dan dari kesyirikan, mengaku bahkan syirik rububiyah. Ana rabbukumul a'la. Fir'aun manusia yang lemah mengatakan, aku Rob kamu yang maha tinggi. Di sini Syekh ingin memisalkan, lihat bagaimana Fir'aun yang paling hancur dari keyakinan menganggap dirinya Rob, tauhid rububiyah, bahkan bukan tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah, mereka meyakini Allah yang menciptakan mereka, memberikan rizki kepada mereka, mengatur alam raya. Namun ibadah diberikan kepada Allah, juga diberikan kepada selain Allah dari para nabi, seperti mereka orang-orang Yahud wan Nasara, menyembah Uzair anak Allah katanya, menyembah Yesus Kristus anak Allah katanya, dan juga gulu kepada para salihin menyebabkan mereka berdoa kepada selain Allah, berdoa kepada para wali salihin dan sebagainya. Ini tauhid al-uluhiyah. Mereka meyakini Allah yang menciptakan mereka, mengatur rezeki kepada mereka. Namun mereka melaksanakan sesembahan kepada selain Allah. Namun Fir'aun masuk kepada kufur ar-rububiyah. Dia menyangka dirinya Rabbul Alamin, yang maha tinggi dan maha menciptakan dan sebagainya. Maka di sini saya ingin menjelaskan, lihat orang yang paling bobrok akidahnya, orang yang paling rusak, yang mana dia manusia yang lemah dan mengajari manusia untuk menyembah dirinya. Apa yang dia katakan? Ma urikum illa ma ara wa ma ahdikum illa sabilar rasyad. Maka aku tidak akan memberikan kepada kalian keyakinan kecuali yang aku pandang baik, dan keyakinan itu tidaklah wa ma ahdikum illa sabilar rasyad, tidaklah yang aku berikan petunjuk kepada kalian kecuali
dari petunjuk yang benar. Maka mengajak kaum Fir'aun dan ahluhu dan ahlu Fir'aun untuk menyembah dirinya, itu dikatakan sebagai wa ma'ahdikum illa sabilar rasyad. Wa yaqulu fi sya'ni Nabiillah Musa alaihi salam, dan berkata Fir'aun kepada dakwah Musa alaihi salam, daruni aqtul Musa wal yad'u rabbahu. Maka biarkanlah aku membunuh Musa, yang mana dia mengajak sesembahan kepada Rabb-Nya. Ini akhafu an yubaddila dinakum au an yudhira fil ardil fasada. Lihat alasannya. Biarlah aku membunuh Musa. Biarkan aku membunuh Musa. Yang mana Musa itu mengaku mempunyai Rabb dan mengajak sesembahan kepada Rabb-Nya, Rabbul Alamin Allah. Kenapa aku membunuh Musa? Lihat bagaimana pandangan dari mereka yang sesat. Aku takut agar Musa itu mengganti agama kalian yang menyembah aku kepada menyembah Allah Jalla wa'ala. Atau an yudhira fil ardil fasada. Atau aku takut kalau tidak dibunuh Musa itu akan menyebarkan agama yang rusak di muka bumi ini. Maka lihat bagaimana Fir'aun, pertama dia menganggap dakwahnya adalah dakwah yang benar di saat mengajak manusia menyembah dirinya. Wa ma'ahdikum illa sabilar rasyad. Dan kemudian mengatakan dakwah Musa dakwah yang sesat. Maka biarkan aku membunuh Musa. Dan aku takut ajaran Musa ini menyebar dan mengganti agama yang benar yang ada pada kalian kepada agama yang salah yang dibawa Musa. Dan biarkan aku membunuhnya karena aku takut Musa dan pengikutnya akan menyebarkan kemungkaran fasad di muka bumi. Lihat bagaimana orang-orang yang berdakwah di zaman now, seperti disebutkan Syekh bagaimana Fir'aun. Wa yaqulu huwa wa qaumuhu fi sya'ni Musa wa Harun alaihi wassalam. Dan juga Syekh menjelaskan bagaimana di dalam ayat yang lain pandangan dakwah Fir'aun kepada dakwah Musa dan Harun. Inna hadani lasahiron yuridan an yukhrijakum min ardikum bisihrihima wa yadhaba bitariqatikumul musla. Maka disebutkan bahwa keduanya adalah tukang sihir. Ternyata dari sini kita mengetahui kelompok kufar Quraisy di saat mengatakan kepada Nabi, yang mana Nabi tidak baca tulis, yang mana Nabi bukan seorang penyair. Penyair harus pintar, harus jago sastra, membuat syair-syair dari akal pikirannya. Nabi Muhammad diturunkan Al-Quran oleh Jibril, tidak tahu baca tulis. Dan seperti di hadis qiraah yang sering kita ulang, sering ada padanya Ubay ibnu Ka'ab. Dijadikan Ubay ibnu Ka'ab dia yang menghafal dan bisa jadi dia yang menulis. Maka diturunkan kepada Nabi Muhammad oleh Jibril misalnya ayat wadduha walaili idza saja. Nabi mengucapkannya kepada Ubay. Kemudian diturunkan sab'a qiraah ataupun sab'a ahruf. Tadi qiraah wadduha walaili idza saja. Kemudian disebutkan oleh Nabi yang kedua wadduha walaili idza saja. Maka berkata Ubay, hadhihi tsaniyah ya Rasulullah. Katakan, kata Jibril kepada Muhammad, hadhihi tsaniyah. Katakan wahai Muhammad kepada Ubay, ini qiraah yang kedua. Kemudian membaca lagi Nabi, wadduha walaili idza saja. Maka Nabi pun ditanya oleh Ubay, hadhihi tsalitsah, ini qiraah yang ketiga.
maka berkata Jibril kepada Nabi Muhammad, "Qul li sahibik hadhihi tsalitsah." Katakan kepada dia bahwa ini qiraah yang ketiga. Maka terus menerus seperti ini, maka Nabi seorang yang tidak baca tulis dijatuhkan namanya dengan penyair. Dan Nabi seorang yang berakal dan amin, Quraisy, orang yang dipercaya dari Quraisy, dijadikan kadzab, sahir, sebagai pendusta dan sebagai penyihir. Maka ucapan kelompok kufar Quraisy sebagai penyihir dan sebagainya itu ternyata sudah ada di zaman Musa. Fir'aun telah mengklaim dan memburukkan da'i-da'i ilallah dan para anbiya dengan ucapan-ucapan seperti ini. Maka dikatakan dakwah Musa dan Harun itu, inna hadani la sahiron, mereka keduanya adalah tukang sihir. Yang mana keduanya bertujuan untuk mengeluarkan agama-agama kalian dengan sihir mereka. Dengan cara kalian itu keluar dari agama kita dengan jalan yang sangat baik, dengan sihirnya. Sudah adzan. Al-muadzin yuadzin. Bismillah. Wa yaqulu subhanahu wa ta'ala an da'wal munafiqin. Maka setelah selesai bagaimana permisalan Musa alaihi salam dan Harun yang berdakwah kepada yang hak, maka dicecar dan dihina dan diputar balikkan fakta oleh Fir'aun bahwa keduanya adalah tukang sihir yang akan mengeluarkan kalian dari agama kalian dengan jalan yang sangat baik. Dan begitu pun dari orang-orang munafikin, yang mana mereka dalam keadaan nifaq. Makna munafikin adalah mendohirkan kepada kaum muslimin bahwa mereka muslim, namun di hati mereka, mereka kufur, mengikuti saudara-saudara mereka yang di Makkah, dan mereka tinggal di Madinah, pura-pura salat, pura-pura berjihad, pura-pura melaksanakan syariat Islam, namun hatinya dengan mereka orang-orang yang di Makkah. Dan jika ada kesempatan, mereka akan mengabarkan apa yang terjadi dan apa yang dilakukan oleh Muhammad. Maka zaman itu belum ada yang namanya WhatsApp, ataupun internet, ataupun telegram. Maka pada saat itu ada kabar berita dari orang munafik di Madinah, disampaikan ke Makkah pakai apa saja, pakai elang, pakai
pasukan kuda ataupun orang yang berkuda, dan seterusnya. Tidak ada Telegram, tidak ada WhatsApp. Kalau sekarang fitnah menyebar dengan mudah. Orang-orang munafikin, orang-orang ashabul fitnah kepada dakwah langsung ditulis. Dan bahkan video-video terdahulu dimasukkan. Nih lihat orang ini, nih lihat dai ini, dan sebagainya. Maka orang-orang munafik zaman dulu disebutkan oleh Allah, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Di saat dikatakan kepada mereka, janganlah kamu berbuat keburukan di muka bumi dengan melaksanakan nifak, di mana kalian membenci dakwah Nabi Muhammad tetapi kalian berpura-pura duduk bersama Nabi Muhammad dan tidak mengikuti dakwah, dan bahkan membenci dakwah namun pura-pura masuk Islam. Maka dikatakan bahwa mereka orang-orang yang merusak di muka bumi ini. Mereka mengatakan innama nahnu muslihun. Mereka menganggap dirinya orang yang baik. Itulah keadaan dari orang-orang nifak. Berada dalam keadaan yang salah, menganggap dirinya dalam keadaan berdakwah di jalan yang benar. Dan Allah berfirman, ala innahum humul mufsidun. Allah kabarkan bahwa justru mereka yang merusak. Walakin la yash'urun, namun mereka tidak menyadari dalam keadaan kesesatan mereka. Wa idza qila lahum aminu kama amana nasu qalu anu'minu kama amana sufaha. Lihat. Yang kedua, selain tadi mereka tidak merasa dirinya dalam keadaan kesesatan, jika diperintah berimanlah kepada Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Apa kata mereka? Anu'minu kama amana sufaha. Apakah kami beriman seperti para sahabat yang buruk itu, yang akalnya kurang dan sebagainya? Ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Allah bela bahwa yang bodoh dan stupid itu justru kalian, bukan mereka para sahabat yang mengikuti Nabi, tetapi kalian tidak mengetahui hakikatnya. Maka ini contoh bagaimana keadaan dakwah di zaman sekarang. Maka semua dakwah-dakwah menyebar dari keburukan dan kebaikan. Dan semua mengaku kullu man yadda'i waslan li Laila wa Laila la tuqiru lahum bidaka. Semua orang menyangka bahwa dakwahnya di atas sunnah, dakwahnya di atas al-haq, padahal al-haq dan sunnah, ahlus sunnah jauh dari padanya. Seperti pepatah Indonesia mengatakan, bagai apa? Api yang jauh dari panggang. Maka jauh dari kebenaran